Itu ada pertanyaan begini, dan ini sempat membuat saya muskil. Gus, umat Islam di dunia ini telah berdoa save Palestina kepada Allah untuk Palestina. Itu dilakukan oleh umat Islam di dunia. Sawatul Atom melakukan doa. Kenapa doa yang dilakukan oleh Sawatul Atom, umat Islam di dunia melakukan doa bersama untuk Palestina, seolah-olah tidak didengarkan oleh Allah? Wah, ini jamaahku ini memang agak nyoneh mengenai Palestina. Pemahaman ini tidak 100% salah, tetapi perlu diluruskan. Itu ada pertanyaan begini, dan ini sempat membuat saya muskil. Gus, umat Islam di dunia ini telah berdoa, bahkan banyak jargon dipakai, save Palestina. Palestina itu dulunya negara yang besar, dicaplok oleh Yahudi. Doa yang kita berikan untuk Palestina, yang kita munajatkan kepada Allah untuk Palestina, itu dilakukan oleh umat Islam di dunia. Sawatul Atom melakukan doa. Bahkan jargon-jargon yang ada di medsos, ada di televisi, save Palestine, pray for Palestine. Kenapa doa yang dilakukan oleh Sawatul Atom, umat Islam di dunia melakukan doa bersama untuk Palestina? Bantuan yang diberikan pun tidak hanya materi, tetapi ada yang bermunajat, ada yang bertahajud, ada yang hajat, seolah-olah tidak didengarkan oleh Allah. Wah, ini jamaahku ini memang agak nyoneh, agak kritis deh takon mengenai Palestina. Pemahaman ini tidak 100% salah, tetapi perlu diluruskan. Memangnya Allah itu berkehendak atas kemauan Sawatul Atom. Allah itu, irodahnya Allah itu bisa dipengaruhi oleh Sawatul Atom, oleh umat. Allah itu tidak butuh akan umatnya, makhluknya, yang butuh kita, munajat kita kepada Allah. Itulah yang bicara Imam Ahmad Ibn Athaillah begini di dalam kitab hikamnya. Loh, karena ya jamaahku kajiannya sebenarnya hikam. Ya, karena kajiannya adalah kajian kitab hikam, maka tidak salah pertanyaan seperti itu. Akidah kita harus yakin Allah menjawab setiap doa. Allah domina alal ijabah. Uda'uni astajib lakum. Allah akan menjawab semua doa hambanya. Ujibu da'watad da'i. Kaidah yang ada di dalam kitab hikam ini, hikmah yang ke-7, kalau nggak salah yang ke-7 apa kan, ela yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'il khahi fid du'ai mujiban liyaksika wa huwa domina laka ijabah mimma yuridu la fima turidu li nafsika wa fil waqtil ladzi turid la fi waqtil ladzi turid. Janganlah menjadi diundurnya doa, hadiah dari jawaban doa, walaupun berkali-kalinya di dalam doa menjadi sebab liyaksika, bagi keputusasaanmu. Wa tawi Allah dominalakal ijabah. Allah itu pasti, janjinya pasti. Tetapi kalau janjinya manusia itu gampang disulayani, gampang dibelinjani, gampang tidak ditepati. Tapi janjinya Allah itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah menjawab, memberikan hadiah dari doa itu pasti, karena dominalakal ijabah, menjawab doa itu pasti, dan pasti dijawab oleh Allah. Uda'u astajib lakum. Tetapi jawabannya Allah tergantung kepada kehendaknya.
atas kehendaknya, fima yuriduhu, tergantung kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. La fima turidu li nafsika, bukan tergantung kepada kehendakmu untuk dirimu. Wa fil waqtil ladzi yurid, dan di waktu yang dia kehendaki, bukan di waktu yang engkau kehendaki. Sehingga para wali-waliullah ini memahami hakul abdul ala takhayyar maulahu. Haknya seorang hamba itu tidak boleh ragu akan Tuhannya. Wali-waliullah itu memahami mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intinya dari ibadah. Doa itu inti, ibunya ibadah. Ad-du'a silahul muslim. Donga kuwi pedange wong Islam, senjatane wong Islam. Memahaminya begini, doa itu mukhul ibadah. Dipahami oleh para wali-wali Allah. Dipahami oleh Athaillah Sakandari. Doa itu mukhul ibadah. Donga iki intinya ibadah, ibunya ibadah. Jadi kalau ibadah diganjar pasti dijawab dengan pahalanya. Kamu itu tahu nggak yang kamu minta itu baik bagi kamu? Tahu nggak yang kamu minta itu tidak baik bagi kamu? Nggak tahu. Kita tidak tahu apa yang kita minta itu baik bagi kita. Atau sebaliknya, kita itu jahil, bodoh akan sesuatu. Kita tidak tahu kalau takdirnya Allah itu membawa hikmah. Apa yang diciptakan oleh Allah, diberikan oleh Allah, itu pasti ada hikmahnya. Allah tidak menciptakan sesuatu abas, tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Asa an tuhibba syai'an fahuwa syarrul lakum wa asa an takraha syai'an fahuwa khairul lakum. Janganlah menyenangi dan membenci sesuatu itu berlebihan. Muga-muga sing kok seneng iku menjadi tidak baik bagimu, dan muga-muga sing kok benci itu menjadi baik kepadamu. Maka kita tidak boleh menyenangi sesuatu seolah-olah sesuatu itu selalu baik bagi kita, dan kita juga tidak boleh membenci sesuatu seolah-olah sesuatu itu tidak baik bagi kita. Nah, biasa ngono, seneng fillah wa ikrah fillah, karena perintahnya Allah. Kita tidak tahu apa yang kita minta itu baik apa tidak buat kita. Ya. Dan jawaban akan doa itu terserah Allah. Mayasa. Terserah Allah yang dikehendaki. Bukan terserah kepada kita, tapi terserah kepada Allah. Sehingga wali-waliullah itu beranggapan doa mukhul ibadah. Donga kita pahami sebagai ibadah. Ibadah diganjar pahala. Yang jelas dengan doa itu yang dituju oleh para waliullah taqarrub kepada Allah. Dan selalu dijawab dengan pahala. Bukan ijabah dari doa itu. Ketika kita mendoakan sesuatu, jangan beranggapan sesuatu itu baik bagi kita. Ketika kita umpamanya berdoa mendapatkan rezeki, belum tentu rezeki yang kita dapat itu akan membawa maslahat kepada kita. Kita dimudahkan dalam dagang, dimudahkan dalam ekonomi, tetapi belum tentu kemudahan dalam sisi ekonomi membawa kita kepada kemaslahatan. Bahkan bisa melupakan kita, melalaikan kita. Apa yang kita minta, kita tidak tahu apakah itu baik bagi kita atau jelek bagi kita. Doa itu merupakan senjatanya orang Islam. Ketika doa dipakai, maka jawaban dari Allah itu akan ditentukan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya dan waktunya. Wa huwa domina lakal ijabah fi ma yuridu laka. Allah itu menjamin akan
doa atas kehendaknya. Lafi maturi tuli nafsika, bukan didasarkan atas kehendak dirimu. Wafil waktil ladhi yurid, dan di waktu yang Allah kehendaki. Lafi waktil ladhi turid, bukan di waktu yang engkau kehendaki. Sehingga pembalasan dari doa itu, jawaban dari doa itu tidak akan mempengaruhi kita dijawab cepat ataupun diakhirkan oleh Allah. Tidak menjadi muskil, karena doa mukhul ibadah. Wali-waliullah itu dijawab doanya, itu senang, tapi kesenangannya sekali. Tetapi ketika diundur jawabannya, senangnya berkali-kali. Bertanggapan doa mukhul ibadah. Dalam penantian dari jawaban itu menjadi ibadah. Intidorul faroji minallahi ibadatun, ngenteni penyelesaian jawaban dari Allah itu ibadah. Wali-waliullah itu senang ketika doanya terkabul, tapi kesenangannya sekali. Akan menjadi berkali-kali kesenangannya ketika doanya diundur oleh Allah. Maka yang kita minta, janjinya Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di perang Khaybar, Khaybar itu satu tempat utara dari Madinah, 150 km, kota yang paling subur di Jazirah Arab, paling maju. Di situ hidup Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Quraisyah, bangsa Yahudi. Di perang Badar, tawanan-tawanan perang dari kaum Yahudi itu tidak dibunuh ketika perang Badar. Ada yang suku Quraisy juga dari Mekah, tidak mau memeluk Islam, tetapi hidup bersama dengan Kanjeng Nabi, dengan umat Islam di Madinah. Kanjeng Nabi itu suka musyawarah ketika urusan-urusan yang diperbolehkan untuk musyawarah. Ya afwani dambi dakana fi haqqi wa idza duya Allah lam yakun ahad li ghadabi. Kanjeng Nabi itu pemaaf, tetapi ketika sudah menegakkan prinsip-prinsip syariah, tidak ada satu orang pun yang berani. Kanjeng Nabi bermusyawarah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab mengenai tawanan perang Badar, mau diapakan. Bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mau diapakan ini? Apa jawabannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ya mereka itu kerabat-kerabatmu, keluarga-keluarga engkau, mau diapakan ya terserah monggo. Jawabannya Kanjeng Nabi, masa luka kamasali Ibrahim. Isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innallaha ghafurur rahim. Ya kamu itu seperti Nabi Ibrahim. Mau dawuh Kanjeng Nabi, al-ulama warasatul anbiya, dan al-ulama warasati. Jadi cerminan nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tercermin di para ulama-ulama ya Kanjeng Nabi, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jawabannya seperti itu. Hingga masa luka kamasali Ibrahim sekolah faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innallaha ghafurur rahim. Sing prestasi alhamdulillah, sing gak gelem melu Islam ya muga-muga pangeran akeh sepurone. Lalu bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, mau diapakan ini tawanan perang Badar ini? Jawabannya Sayyidina Umar bin Khattab ini, karena Sayyidina Umar bin Khattab ini terkenal Al-Faruq, orang yang kuat, Saifullah, senjata terhunus, pedang terhunusnya Nabi. Nah, mereka itu orang yang telah menghalangi engkau dakwah engkau, menghambat dakwah engkau, menteror engkau, ya ketangkap. Mereka nggak mau meluk Islam, buat apa itu di dunia kafir, pateni aja. Jawabannya Umar bin Khattab. Ada Kanjeng Nabi, masa luka kamasalinu. Itqala latadat alal ardi minal kafirin adaya, kalau urut nek dunya kok kafir mateni. Anehnya
Nabi Muhammad SAW mengikuti pendapatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, walaupun nanti ayat yang turun mengikuti pendapatnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Karena Kanjeng Nabi kena khitaban tapi milata Ibrahim Hanifah. Lah disinilah bangsa Yahudi atau orang kufar yang tidak memeluk Islam, kafir dimni namanya, kafir yang ikut hidup di pemerintahan Islam, numpang di pemerintahan Islam, boleh asalkan membayar fidyah, ahkamul dunyawiyah. Walaupun di ayat dalam Al-Baqarah itu mereka termasuk kaum munafik, hidup bersama dengan Kanjeng Nabi, tapi akhirnya ada perselisihan dengan umat Islam, lari ke Khaybar. Mereka gabung dengan Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Quraisy. Di perang Khaybar ini turun ayat wa'adakumullahu maghanima katsiran, telah dijanjikan kepadamu, pada umat Kanjeng Nabi Muhammad, Allah telah menjanjikan kepada kalian maghanima katsiran, rampasan perang yang banyak. Tak khuduna, ambillah rampasan perang. Fa'ajilu, dan cepat-cepatlah, segeralah, tergesa-gesalah. Lakum hadihi, ambil rampasan perang. Wakafa aidian nasi ankum, Allah telah menahan sekian lama. Orang-orang di Madinah pun yang telah berkhianat dengan Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Quraisy ini ingin menyerang umat Islam di Madinah. Mereka telah bersepakat ingin menyerang, telah ditahan oleh Allah, dilalaikan oleh Allah, dilemahkan selalu oleh Allah. Wakafa aidian nasi ankum, mereka telah ditahan oleh Allah ketika ingin membinasakan umat Islam, ingin menyerang umat Islam. Litakuna ayatan lil mu'minina, agar menjadi tanda petunjuk ayat bagi orang-orang mukmin. Serang mesti menang, ini janjinya Allah. Agar menjadi satu isyarat bagi orang-orang yang beriman. Lebih banyak lagi umat Islam nanti di zamannya Kanjeng Nabi ketika menaklukkan kota Khaybar yang diduduki oleh bangsa Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Quraisy, dan juga Yahudi yang itu bersama Kanjeng Nabi, tawanan perang Badar yang boleh hidup di Madinah bersama dengan Kanjeng Nabi, berkhianat lari ke kota Khaybar, ingin menyerang Kanjeng. Di sana maju, peradabannya maju, kotanya maju, subur, peralatan perangnya juga canggih, bahkan bentengnya lapis 2, pintunya berlapis 2, penjagaannya ketat. Jumlah pasukannya 10.000, Kanjeng Nabi cuma 2.000. Tapi karena janjinya Allah pasti tidak pernah dikhianati dan pasti menepati janji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Maka menang di perang Khaybar ini. Umat Islam menang dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Janji yang telah diberikan Allah ini dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi. Umatnya dikumpulkan. Diumumkan bahwasanya besok akan aku pilih panglima perang yang akan memegang panji Islam untuk menaklukkan kota Khaybar. Akhirnya para sahabat ini senang karena perang Khaybar ini adalah salah satu perang yang sangat mulia melawan bangsa Yahudi di kota Khaybar. Para sahabat berebut, berambisi ingin menjadi panglima perang. Sayyidina Umar ibn Khattab itu berkeinginan menjadi panglima perang. Walaupun di setiap perang beliau tidak ambisi ingin menjadi pimpinan. Dan selama ini yang pilih oleh Kanjeng Nabi Sayyidina Umar. Tapi di perang Khaybar ini baru muncul ingin menjadi panglima. Datang pagi-pagi dengan Nabi bersama sahabat yang lain, berharap Nabi memilih Sayyidina Umar ibn Khattab. Tetapi tidak dipilih karena Nabi takut umat ini tergelincir oleh jabatan,
karena terlalu ambisi. Mau oleh awet dhewe jabat, ingin menjadi presiden, ingin menjadi legislatif, DPR, yo nggak usah ambisi-ambisi banget lah. Karena jabatan itu takdir. Yang dipilih oleh Kanjeng Nabi malah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidak hadir di waktu pagi hari itu ketika umat Islam dikumpulkan karena sedang sakit. Ditanya oleh Kanjeng Nabi di mana Sayyidina Ali, sedang sakit, dipanggil. Lalu tampuk pimpinan Panglima Perang diberikan ke Sayyidina Ali. Karena apa? Ali ini cinta kepada Allah dan mengikuti Kanjeng Nabi. Ini takdir yang ada di Perang Khaybar. Oleh Allah ditentukan Sayyidina Ali yang menjadi panglima. Ini takdirnya Allah. Karena dasarnya ayat in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini merupakan jumlah i'tiradiyah fattabi'uni. Ini seolah-olah posisinya kalimat, posisinya jumlah ini adalah yang berkata Kanjeng Nabi, tapi ini kalamullah yang telah diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi. Seolah-olah yang berkata adalah Kanjeng Nabi. Kalau yang berkata Allah ya muskil, fattabi'uni yuhibbukumullah, fattabi'uni yaghfir lakum in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad kepada umatmu in kuntum tuhibbunallah. Jadi posisinya ini seolah-olah yang didhawuhkan Kanjeng Nabi, tapi ini kalamullah. In kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah saya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Yaghfir lakum dzunubakum. Syartiyah ada itiqadiyah, jawab syarti pakai jazm. Yuhibbukumullah. Tidak boleh yuhibbukumullah, enggak boleh. Karena jawab syarti in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir. Gak boleh yaghfiru gitu, gak boleh yaghfir lakum dzunubakum, ini jazm. Maka jawab syartinya ketika di perang Khaybar ini Sayyidina Ali dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Bukan berarti Allah tidak mencintai para sahabat dan Kanjeng Nabi tidak mencintai para sahabat. Tapi di perang Khaybar ini yang tidak ambisi hanya Sayyidina Ali karena sedang sakit, dipimpinlah oleh Sayyidina Ali menaklukkan perang Khaybar. Di dalam perjalanan ketemu dengan seorang pengembala. Pengembala ini adalah budaknya orang Khaybar, hanya satu orang. Kanjeng Nabi bersama dengan rombongan 2000 rombongan berkuda, panah dan jalan. Panahnya 200, berkudanya 200, sisanya jalan 2000 pasukan. Sedangkan Khaybar 10.000. Bertemu dengan satu pengembala, berhenti. Didakwai pengembala. Akhirnya masuk Islam. Karena pengembala ini yang dikembala adalah kambingnya orang Yahudi. Lah mau mengembalikan nanti takut dibunuh. Akhirnya oleh Kanjeng Nabi diberi jasa tapukan bibine. Awak mungsuk lero enek ngempuki wedhus nggak iso mulih dhewe, tapuan kupit mulih namanya sing duwe, tapi kamu ya nggak bisa. Ini Kanjeng Nabi pengembala itu tadi diberikan ijazah oleh Kanjeng Nabi, ditapuk pipinya. Pemimpinnya dari kambing itu tadi berapa ini ditapuk, akhirnya berjalan pulang naik andani dewi. Lah pengembala ini tadi ikut masuk menjadi pasukannya Nabi Muhammad SAW dan menyerang Khaybar. Ditaklukkanlah Khaybar oleh pasukan Islam, oleh umat Islam yang dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini janjinya Allah, wa'adakumullah. Maka janjian pasti dari Allah itu selalu kita minta. Seperti halnya telah dijanjikan kemenangan di Bani Khaybar oleh Allah kepada umat Islam ketika zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah kita ketika doa kita yang kita berikan kepada umat Islam, kaum muslimin di Palestina, itu doa kita terganjar. Ud'u astajib lakum wa wadhamina lakumul ijabah. Allah itu menjamin
bagi kalian jawaban fima yuridu, sesuai dengan kehendaknya la fima turidu linapsika, bukan atas dasar yang kau kehendaki. Loh, terus menang, jangan-jangan menjadi ketakaburan bagi kita. Doaku makbul seperti ini. Inilah doanya umat Islam yang sawadul aqdam. Allah tidak membutuhkan makhluknya, makhluk yang butuh kepada Allah, pada zatnya Allah. Ini yang harus kita dasarkan. Terus lagi di kaidah selanjutnya itu la yusakki kanaka fil wahdi adamu wuku'il maut. Janganlah menjadikan engkau fil wahdi di dalam doa adamu wuku'il maut, tidak terjadinya apa yang dijanjikan. Wa in ta'ayyana zamanu, walaupun telah ditetapkan waktunya, li ala yakuna dalika, agar yang seperti itu tidak terjadinya apa yang dijanjikan, yakunu kodahan, menjadi celaan, menjadi suudonnya hati kalian, fi basirotika, di dalam hati nurani, prasangka yang tidak baik di dalam hati nurani, wa ihmadan linuri sarirotika, dan padamnya cahaya rahasia-rahasia yang engkau yakin. Jadi kita itu ada rahasia. Allah itu mempunyai banyak rahasia di dalam takdirnya. Apa yang ditakdir kita berprasangka saja. Doa kita nggak dijawab-jawab oleh Allah untuk Palestina, kita berprasangka, jangan sampai padam. Itu yang harus kita pahami. Prasangka baik kepada Allah itu wajib. Apa yang terjadi di umatnya itu adalah rahasia-rahasia Allah. Ya perlu memang kita memahami seperti itu, agar kita tidak kodahan, tidak menjadi putus asa di dalam doa. Setiap doa itu pasti dijawab. Wa domin alakal ijabah.